Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menghindari kerumunan. Bahasan kali ini adalah mengenai pembahasan silsilah manusia yang bersumber dari agama Islam dan Alkitab. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan kategori mana yang masuk ke dalam Nabi dan mana yang tidak. Misalnya, Adam alaihissalam dalam Islam termasuk salah satu Nabi. Namun, dalam kekristenan, Adam tidak masuk dalam kategori Nabi. Individu-individu yang masuk ke dalam kategori Nabi dalam Kristen, misalnya seperti Moses atau Nabi Musa alaihissalam dan Elijah atau Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam atau bisa disebut juga sebagai Abul Bashar yang memiliki arti kakek moyang manusia, menikah dengan Hawa, Ummul Bashar, yang memiliki arti nenek moyangnya manusia. Informasi Nabi Adam alaihissalam terdapat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya pada ayat 30 sampai dengan 31 surat Al-Baqarah. Dalam Alkitab, nama Adam dan Hawa juga disebutkan di banyak tempat. Salah satunya di Timotius 2 ayat 13 yang berbunyi, "Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa." Di dalam Al-Quran, nama Hawa tidak disebutkan, namun secara implisit disebut sebagai istri Nabi Adam alaihissalam, yang salah satu kisahnya dapat ditemui pada surat Al-A'raf ayat 19. Dalam kitab Tarikh karangan Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari disebutkan bahwa Hawa memiliki anak sebanyak 40 orang dengan 20 kali kehamilan. Jadi setiap hamil selalu kembar. Pendapat ini sejalan dengan periwayatan Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Riwayat lain menyebutkan bahwa Hawa telah mengandung 120 kali. Dan setiap kehamilannya melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Jika mengikuti pendapat ini, maka terdapat 240 orang anak Adam dan Hawa. Pendapat lain menyatakan Nabi Adam memiliki 25 orang anak. 24 di antaranya berpasangan, sedangkan satu anak tidak memiliki pasangan. Satu anak ini bernama Seth atau Shith. Shith beristri Azura, salah satu adiknya. Shith bin Adam inilah yang nantinya akan berketurunan sebagai Nabi dan Rasul. Dalam kekristenan, Qabil atau Cain dan Habil atau Abel adalah kelahiran pertama Adam dan Hawa. Sedangkan anak ketiganya adalah Seth atau Shith. Kisah ini disebutkan dalam Genesis 4 atau Kejadian 4. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran pertama adalah Qabil dan Iqlimah. Lalu dilanjutkan dengan kelahiran kedua yaitu Habil dan Labuda. Kisah Habil dan Qabil diabadikan baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Di Al-Quran, kisahnya disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai dengan 31. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 17 menggambarkan secara singkat kisah Cain dan Abel. Dikatakan bahwa Cain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Abel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Cain mempersembahkan buah-buahan dan gandum serta padi, sementara Abel mempersembahkan domba yang gemuk, anak domba, atau susu, seperti yang dikatakan oleh Yosefus dari hasil pertama ternaknya. Karena Allah tidak mau menerima apapun yang tumbuh dari bumi, maka Allah tidak menerima persembahan Cain. Allah menerima kurban Abel, dan karena itu Cain membunuh Abel. Cerita ini berlanjut dengan Allah yang mendekati Cain dan menanyakan di mana Abel berada.
Jawaban Cain yang kemudian menjadi ucapan yang sangat terkenal ialah, "Apakah aku menjaga adikku?" Seperti disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 9. Allah melihat bahwa Cain mencoba mengelak. Karenanya ia mengatakan kepada Cain, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Inti dari Al-Quran dan Alkitab sama, yaitu bahwa Qabil tidak suka atau dengki kepada Habil, karena kurban Habilah yang diterima. Ketidaksukaan Qabil itulah yang sampai akhirnya tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Versi lain cerita dikarenakan Qabil dinikahkan dengan Labuda yang tidak cantik, sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklima yang berwajah cantik. Qabil ingin menikahi dengan saudarinya sendiri, yaitu Iklima, yang tentu saja melanggar syariat pada waktu itu. Qabil iri dengan Habil. Akibat perseteruan itu, Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, untuk mendapatkan keadilan. Namun, ternyata hanya kurban Habilah yang diterima. Hal itu akhirnya membuat Qabil membunuh Habil, dan inilah menjadi pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Selanjutnya, Qabil melarikan diri ke India, hingga nantinya Syed saudaranya memburu dan menawannya sesuai dengan wasiat Nabi Adam. Demikianlah kisah generasi pertama manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk sukai video ini, bagikan video ini, dan berlangganan pada kanal YouTube saya. Tabik dan sampai jumpa.